Dan gue bongkar rahasia label stiker di sini supaya produk lu nggak kelihatan murahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian beli produk tapi ragu karena kemasannya atau stikernya yang gampang rusak? Di konten ini sama seperti kita ngobrolin lagi seputar bisnis kreatif, UMKM kreatif, dan line up kreatif. Tentunya yang sekarang kita bahas kali ini, branding bukan lagi soal fungsi, tapi impresi pertama terhadap customer. Hai Sobat Kreatif, di konten ini kita sharing lagi di label stiker kemasan, yang dimana jenis-jenis label stiker yang bisa bikin produk UMKM naik kelas dan bertambah value-nya. Jangan lo asal tempel, karena pilihan bahan stikernya itu ada rumusnya. Ada 4 bahan yang dimana gue bakal sharing di sini, terutama di label stiker. Yang pertama stiker kromo, yang kedua stiker vinil, ketiga stiker transparan, dan yang keempat stiker hologram. Dan karena ada 4 bahan yang dimana untuk dipakai untuk label stiker, jadi kita ngobrolin yang pertama, stiker kromo. Ini bahan yang paling ekonomis, berbasis kertas dan mengkilat. Tapi tetap hati-hati, dia tidak tahan air untuk bahannya, tapi cocok banget untuk label pengiriman dan snackering yang biasa dipakai di UMKM produk F&B. Dan yang kedua stiker vinil yang berbasis plastik dan juga tidak gampang sobek. Biasanya dipakai dengan produk kosmetik dan biasanya wajib banget dipakai untuk produk skincare dan produk-produk dingin ataupun frozen lainnya. Dan yang ketiga stiker transparan. Dan stiker ini biasanya banyak para pelaku UMKM kreatif rumahan yang punya produk F&B-nya itu yang masih jualnya minim, biasanya bikin logo dan brandnya dari stiker transparan. Dan biasanya lagi yang keempat stiker hologram, dia terlihat mewah dan futuristik. Dan biasanya stiker ini juga ada bahan yang gold dan pelangi. Biasanya kalau kita lihat di kesan yang awal pertama itu sangat menarik. Dan juga tidak hanya itu, biasanya kalau stiker itu mau lebih kuat lagi, kalian harus laminasi. Karena laminasi biasanya ya ada 2, laminasi dop dan glossy. Dan umumnya banyak banget stiker yang punya desain-desain unik ataupun dengan cuttingan-cuttingan yang menurut kalian untuk salah satu brand kalian yang membuat bikin cuttingan-cuttingan di proses pembuatan stikernya. Dan setelah kalian pilih salah satu bahan stiker untuk produk kalian, ada proses yang dimana untuk finishing, yaitu kiss cut dan die cut. Dan kiss cut biasanya stiker kalian hanya di cutting bagian atasnya dan masih ada bahan lapisannya. Tapi kalau stiker produk kalian untuk di cuttingnya die cut, biasanya stiker kalian dipotong sesuai bentuk yang pada umumnya untuk bagi-bagi merchandise ataupun gift salah satu souvenir di produk kalian. Dan juga yang selalu gue ingetin kalian, supaya hasil stiker label kalian cukup aman dan rapi, biasanya kasih jarak kontur 2 atau 3 mili. Dan ingat juga, format untuk para desain menggunakan CMYK, jangan RGB. Biasanya kan monitor layar kalian itu RGB. Tapi tunggu dulu, kalau kalian bikin desain untuk stiker ataupun untuk desain-desain lain dan kalian mau cetak, mau jadi stiker label ataupun desain baju dan lainnya, ingat formatnya CMYK, karena mesin pada umumnya di percetakan itu hanya menerima formatnya CMYK supaya hasil sama dengan layar handphone kalian dan outputnya dari mesin cetakan. Jadi jangan lupa untuk format dan desainnya harus kalian detail. Dan ingat, label itu adalah wajah atau icon produk kalian. Jangan pernah pelit untuk investasi di kualitas stiker. Kalau kalian mau tanya tempat cetak stiker label kalian, tulis di komen. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan share ke semua teman kalian, terutama yang menjalankan produk UMKM. Sampai jumpa di konten sharing ini, yang dimana kita ngobrol lagi seputar bisnis kreatif, UMKM kreatif, ataupun line up kreatif berikutnya. Thank you.